untuk menjadi kaya itu caranya hanya dengan berbisnis, betul. Tapi itu hanya salah satu cara. Oke. Ya, karena kita harus mencoba mendefinisikan atau mencari maknanya. Kaya itu seperti apa? Internet itu jangan buat pakai sosial media doang, Ya, tapi belajar. Apa yang dilakukan? Belajar cari investasi-investasi yang dengan modal kecil. oke. Mungkin Anda nggak percaya, ternyata saham itu kita bisa main dengan modal kecil. Untuk saat ini udah ada ya. Udah ada, Dan kita nggak perlu badan hukum atau nggak perlu perorangan bisa. Won't you take me home and give me wings to fly? We can be alone in the castle in the sky. We can run away and leave this world behind. Please just take me home to a castle in the sky. Castle in the sky. Won't you take me Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini sahabat ngobi kita berjumpa kembali dengan saya Saifullah Rozikin. Nah, memang biasanya jarang tampil sih di Iya. ngobi. Ini yang Ini perdana. tim belakang layar. Biasanya di belakang layar. Nah, hari ini kita ngumpul bersama Pak Muklis yang mungkin tidak asing lagi, yang kita Iya. sudah sering berjumpa dengan beliau. Iya. Nah, beliau juga termasuk penasehat retail di Ngobi ya. Nah, itu. Jadi tema hari ini yang akan kita bahas itu adalah kalau kita mau menjadi kaya itu tidak harus berbisnis ya Pak Muklis ya. Tidak hanya dari bisnis. Tidak hanya dari bisnis. Nah, sebelumnya Pak Muklis apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak Alhamdulillah. Saiful, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kemarin kita udah sama Ustadz Yudi juga dari Ya. Harau ya. Ya, Rau. Nah, ini hari kita baru pulang langsung buat channel baru Channel baru di. tentang keuangan. Oke, mungkin sedikit nih dari Pak Muklis. Ya. Kiat-kiat nih untuk menjadi pebisnis itu tadi kan, Ya. untuk menjadi kaya Ya. kita tidak harus melalui bisnis. Ya, betul. Nah, bagaimana tuh langkah-langkahnya untuk karyawan Oh. atau untuk kita yang bekerja yang Oke. notabene sebenarnya untuk kita saja, Oke. untuk sebagai karyawan untuk kebutuhan sehari-hari saja tidak cukup. Oke. Nah ini kita malah berpikir untuk jadi karyawan bisa kaya gitu. Ya, betul. Oke, silakan Pak Muklis. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sahabat-sahabat Ngobi. Mungkin selama ini kita mendengar bahwasanya untuk menjadi kaya itu caranya hanya dengan berbisnis. Betul. Tapi itu hanya salah satu cara. Oke. Ya. Karena kita harus mencoba mendefinisikan atau mencari maknanya. Kaya itu seperti apa? Ya, kita bicara aja lah sekaya ini dari sisi materi sekarang ya. Ya. Nah, kalau dari sisi materi itu adalah orang yang dimaksudkan dengan kaya itu bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Ya, terus ada lebih yang bisa mewujudkan keinginannya. Ya. Nah, itu yang dibilang kaya. Dan itu bisa ada lebih lagi gitu. Nah, itu yang kaya secara materi. Nah, dalam mindset orang di luar sana, mungkin untuk bisa memenuhi kebutuhan pokok, keinginan-keinginan, ya karena kalau kebutuhan pokok mungkin rasanya bisa semua, insya Allah lah, asal mau bekerja, apapun itu, mau berbisnis, mau karyawan atau buruh lepas, kalau untuk yang nama kebutuhan pokok, apapun kondisinya insya Allah bisa terpenuhi. Cuman menjadi masalah terkadang keinginan. Ya, keinginan ini yang itu boleh katakan tidak ada batasan, bahkan unlimited. Iya. Nah, inilah yang buat gimana caranya agar kita bisa bukan terlihat kaya ya, tapi betul-betul kaya. Nah, salah satu guru saya itu memaknai kaya itu begini. Seandainya kita ya memiliki uang ya, itu bisa mencukupi kebutuhan pokok kita. Itu minimal tanpa kita bekerja, apapun itu, tanpa berbisnis, tanpa bekerja, itu bisa mewujudkan minimal 1 tahun. Nah, kalau kita punya uang ya dengan sejumlah tadi bisa memenuhi kebutuhan pokok kita untuk 1 tahun ke depan, itu kita udah dikatakan kaya. Nah, misalnya begini,
Kalau kita kebutuhan pokok kita, ya kebutuhan pokok ini bisa kita definisikan mulai dari makan, minum, ya, Ya. rumah, pakaian, gitu ya, tempat tinggal atau biaya pendidikan untuk anak kalau udah berkeluarga, ya. Nah, kita tidak masukkan biaya rekreasi segala macam karena itu tidak termasuk kebutuhan pokok. Nah, kalau kita memiliki uang atau uang ya, harta ya, yang bisa memenuhi semua kebutuhan pokok tadi yang kita sebutkan, itu minimal 1 tahun, maka kita dikategorikan orang kaya. Ya, Oh, gitu. udah bisa dikategorikan orang kaya. Walaupun 1 tahun itu kita tidak bekerja, tanpa bekerja pun kita punya tabungan tadi bisa membiayai kebutuhan pokok kita tadi. Nah, itu dikategorikan kaya. Jadi jangan sampai mindset kita mengatakan orang kaya itu adalah yang punya mobil, ya, punya rumah mewah segala macam. Nah, itu bisa jadi kaya betulan atau bahkan kelihatan kaya. Ya. Kenapa? Artinya ada yang betul-betul kaya, Nah, ada yang hanya kelihatan kaya. Nah, Oke. kenapa saya bilang ada orang yang punya mobil, ada yang punya rumah mewah, tapi kok dibilang kelihatan kaya? Betul. Terkadang yang dikatakan kelihatan kaya untuk menciptakan penampilan kaya tadi seperti mobil, ya, ataupun rumah mewah bisa dengan cara berhutang. Iya. Nah, yuk kita bandingkan sekarang. Ada seseorang yang mungkin belum memiliki kendaraan tadi. Oh, anggap aja dia punya motor. Oke. Tapi dia punya tabungan, dia bisa membayar kehidupan dia, kebutuhan pokok dia, walaupun dia tidak bekerja, minimal 1 tahun. Berarti dengan dia makan tidur, ongkang-ongkang kaki, 1 tahun dia nggak ngapa-ngapain, dia bisa hidup. Dalam artian kebutuhan pokoknya udah terpenuhi dari tabungannya atau harta dia atau uang dia. Nah, bagaimana dengan yang kelihatan kaya tadi? Dia memiliki mobil mewah, rumah mewah, tapi kalau dia tidak bekerja 1 bulan, Ini udah ini ya, apalagi di pandemi sekarang ya. ya pandemi sekarang, Oke. kenapa? Bisa jadi mobil rumah itu butuh cicilan. Mm-mm. Seandainya dia tidak bekerja, mau tidak mau, dia tidak bisa bayar cicilan. Iya. Nah, pertanyaan saya, yang mana kaya? Orang yang tadi tidak memiliki mobil dan rumah mewah, tapi dia bisa membiayai hidupnya selama 1 tahun Bisa tanpa tidur-tiduran harus ya. bekerja. Dengan orang tadi punya rumah mewah, punya mobil mewah, tapi dia harus bekerja setiap harinya untuk membayar semua kemewahan ini. Mana yang kaya menurut Pak Saiful? Oke, berarti yang kaya tentu yang tidur-tiduran ya. Dia tidak Betul harus bekerja, sekali. Nah, dia udah nih. Inilah ada passive makna income atau kaya. gimana? Ya, inilah yang dimaknakan makna kaya. Ya. Jadi jangan bahasanya jangan seperti kelihatan kaya. Nah, hari ini ya hampir sebagian besar orang hanya kelihatan kaya. Ya. Kenapa? Karena ada satu poin yang jadi masalah, bagaimana mengatur keuangan yang bermasalah. Ditambah dengan DP murah zaman Iya, sekarang ya. betul sekali. Karena pancingan. Nah, maka dari itu saya bersama guru saya, ya salah satu guru saya, ya Pak Wan Muhammad Hashim. Beliau adalah salah satu pendiri dari Asosiasi Masyarakat Indonesia. Nah, beliau mengatakan kita hidup tuh jangan hidup kepalsuan, Iya. ya seolah-olah kaya tapi kita terus digiring harus bekerja, nggak bekerja kita nggak bisa bayar cicilan. Jangan. Sebisa mungkin kita itu bekerja dengan senang hati. Oke. Oh, saya misalnya bekerja dari pagi sampai sore bukan karena terpaksa. Terpaksa apa? Harus mencari uang untuk bayar cicilan. Tapi memang saya suka bekerja gitu. Masalah hasilnya dapat alhamdulillah gitu kan. Iya. Kalau tidak juga alhamdulillah. Oke. Nah, ini yang luar biasa. Ini yang dibilang kaya sebenarnya. Walaupun tidak memiliki barang-barang mewah tadi gitu kan. Tapi dia merdeka. Nah, bagaimana sih polanya? Apakah untuk menjadi orang yang seperti tadi ya, dia bekerja dengan senang hati, dia bisa membiayai hidupnya walaupun dia tidak bekerja menghasilkan selama 1 tahun gitu kan. Iya. Nah, apakah untuk menjadi situ kita harus menjadi seorang pengusaha? Tidak juga. Oke. Apakah pekerja bisa menjadi situ? Bisa. Tapi ada triknya berarti ya. Ada caranya. Bagaimana caranya Pak Nah, Ukis? oke. Baik. Nah, kalau untuk secara bisnis mungkin kita udah terlalu sering bahas ya. Oke. Nah, kita udah terlalu sering bahas. Tapi bagaimana seorang pekerja mereka bisa menjadi kaya gitu. Iya. Nah, pertama, kita membuat target Mm-mm. atau tujuan. Tujuanlah dulu. Anda ingin bersusah-susah, itu berapa lama? Oke. Bekerja. 1 tahunkah? 2 tahunkah? 3 tahunkah? 4 tahunkah? Atau 5 tahunkah? Mm-mm. Anda tentukan sendiri. Target susahnya kita gitu ya. Ya, istilahnya bekerja keras. Dalam artian Bar susah itu ini begini, orang biasanya normal bekerja 8 jam. Oke. Kita bisa mungkin 16 jam, bahkan 24 jam Ah, agar hasilnya maksimal.
Kan gitu. Ya. Nah, gimana? Ya, udah kita tetapkan. Oke, saya mau bekerja payah-payah gini agar hasil saya maksimal, akhirnya besar. Itu misalnya 5 tahun. Setelah 5 tahun saya ingin begini. Ingin punya mobil, punya motor ya. Nah, ini metodenya. Ya. Salah satu metodenya untuk Anda sebagai pekerja, apapun itu, bukan sebagai pelaku usaha, maukah dia pekerja karyawan, ataukah dia buruh, ya, ataukah dia pekerja lepas, ya, Iya. itu tidak ada jadi masalah. Ya. Tapi intinya, bagaimana, ini saya sangat ingat sekali ya, peribahasa orang-orang tua dulu, Iya. berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Oh, bukan Nah. berfoya-foya dahulu malah Oh, mati ini kemudian. ya, itu foya-foya itu ya masih jurang akhirnya ya. Mati kemudian ya. Mati kemudian gitu kan. Nah, jadi konsep peribahasa ini luar biasa sekali sebenarnya. Ya. Nah, jadi kita ingin berakit-rakit atau bersakit-sakit itu jangan selamanya, betul, jangan selamanya. Kita targetkan. Oke. Tujuannya apa? Untuk mengumpulkan. Yang salah satu itu adalah mengumpulkan aset. Selama 5 tahun misalnya Ya, yang kita ini buat tergantung target. pribadi masing-masing kita. Mau 5 tahun kah, mau 1 tahun kah, tergantung Anda. Anda mau bersusah payah bagaimana? Ya. Ya, kan gitu. Nah, gini. Anggap sekarang, oh saya Pak pekerja, gaji saya cuma 1 juta. Mana cukup? Kan itu bahasanya. Iya. Oke, pertanyaannya cukup dari sisi mana dulu? Iya. Kalau kecukupan itu adalah dari sisi kebutuhan, cukup nggak 1 juta? Apa yang menjadi kebutuhan tadi? Seandainya kita single nih, penghasilan cuma 1 juta. Iya. Cukup nggak kebutuhan itu 1 juta? Cukup. Bisa cukup. Kenapa? Kebutuhan kita hanya untuk bisa bergerak itu sama satu, Mm-mm. makan. Iya. Kebutuhan lainnya apa? Baju. Baju itu setahun sekali. Iya, pas lebaran aja Ya, Pak, ya. saya ingat sekali, salah satu supplier saya di Tanah Abang itu mengatakan, dia mengatakan begini, saya heran dengan pola kehidupan kita orang Indonesia. Saya ingat sekali, salah satu dari kisah, satu cerita dari supplier saya di Tanah Abang ya. Dia bilang begini. Dia cukup heran dengan kondisi masyarakat Indonesia. Ya, kenapa? Kalau mereka untuk pakaian itu mungkin momennya 1 kali setahun. Iya. Kalau kita Indonesia bukan 1 kali, biasa 3 sampai 4 kali 1 tahun. Bahkan makanya perubahan mode di kita itu bukan hanya per setahun sekali, Iya. bisa per 3 sampai 4 bulan sekali. Cepat ya. Cepat perubahannya. Padahal belum tentu terpakai. Ya, padahal kebutuhan ini ada, kebutuhan Iya. pokok kita akan pakaian mungkin hanya 1. Tapi karena ada keinginan ganti model segala macam akhirnya menjadi 3. Oke. Nah, balik kita cerita dengan orang penghasilan 1 juta, dia single. Apa sih menjadi kebutuhan pokok? Makan. Makan. Ya, makan. Kalau kita mau bersusah-susah di awal, berapa sih kebutuhan single untuk makan 1 hari? Maksimum. Kalau saat ini kita anggaplah 1 kali makan 10.000 ya, Ya. misalnya. 3 kali makan berarti 30.000. Ya. Kebutuhan makan itu sebenarnya berapa kali? Itu kebutuhan normal sebenarnya. 3 kali makan. Iya. Kalau ini kita bicara bagaimana hanya memenuhi kebutuhan pokok. Ya. 2 kali cukup nggak? Cukup. Cukup. Ya. Malah kadang kalau nggak apa 1 kali pun bisa juga kan. Kan gitu kan? Ah. Ingat kata kuncinya kita hanya bersakit-sakit berapa tahun lama yang kita targetkan. Oke. Parah kali, pelit kali, bukan. Bersakit-sakit dahulu di awal. Oke. Oke, kita targetkan tadi 2 kali. Anggap saja 500. Mm-mm. Oke? Oke. Berarti dari 1 juta penghasilan pokok kita 500. Tinggal 500. 500 mau diapain? Untuk transportasi. Nah, kalau transportasi, Ah. oke, seandainya Anda pekerja, karyawan, bisa nggak diri dengan tempat tinggal lebih dekat daripada Sangat bisa. sangat bisa. Iya. Anggap sekarang kita biaya kos misalnya. Ah. 200 kepala cukup. 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 Berarti udah 700. Apalagi kebutuhan pokok. Ingat, kebutuhan pokok. Iya. Kalau di tempat kos pastinya listrik sudah dibayar ya. Udah pasti. Tempat kasur apa semua udah ada. Udah ada. Makannya udah tadi ya. Paling peralatan kebersihan, mandi, Ah. berapa kira-kira 1 bulan? Sabun cuci. Itu relatif ya. Ya. Ah. Ingat, hanya kebutuhan pokok. Berarti kan kita cukup mandi. Iya. Dengan sabunnya, dengan pasta giginya. Saya rasa untuk seorang single 100.000 udah cukup banyak ya. Oke. Berarti udah 800. Ya. Apa lagi kebutuhan? Pak, kami butuh paket. Boleh nggak? Boleh. Internet. Oke. Oke, hari ini udah menjadi kebutuhan pokok. Oke, betul, Ah. boleh.
Kira-kira untuk single berapa kebutuhan? Paling juga 70.000 udah paket yang inilah. Oke. gitu kan. Berarti ada sisa nggak? Ada. 100.000. Iya. Oke. Anda mengumpulkan minimal 100.000. Berarti 10% dari penghasilan Anda. Yuk, Anda lakukan itu. Caranya apa? Setiap Anda gajian, 100.000 Anda sisihkan sebelum Anda mengeluarkan untuk yang lain. Ingat, untuk tabungan itu di awal. Oke. Anda sisihkan 100.000, berarti 900.000 inilah yang Anda hanya boleh habiskan. Nah, seandainya 100.000 Anda kumpulkan dalam 1 tahun, berapa jadinya? 1.200.000. 1.200.000. Oke. Kesempatan Anda mengumpul 1.200.000 ya. Pak, bisa apa 1.200.000 hari ini? Oke. Ya. Kan saya bilang, untuk menghasilkan pendapatan itu ada nama aset. Ya. Nah, aset ini banyak cara. Mungkin aset properti. 1.200.000 nggak cukup, Pak, aset properti. Oke. Buat bisnis, sama, Pak, nggak cukup. Oke. Terus apa lagi? Semua aset-aset yang menghasilkan uang. Ya. Deposito 1.200.000 dapat apa lah, Pak, gitu kan? Iya. 1 tahun. Oke lah. Oke. Nah, kalau Anda mau belajar sebagai seorang pekerja, Anda bisa mencari aset-aset apa yang kiranya dengan modal kecil bisa menghasilkan. Iya. Contoh yang kita lihat waktu sama Abi Yudi official ya. Ya. Nah, yang ternak bebek itu kan. Ya. Dari Dengan 1 1 juta. dalam jangka waktu 2 bulan aja ya. Dalam waktu 2 bulan, dia membeli 1 bibit bebek 26.000. Nah, Dengan 1.200.000 tadi dia dapat berapa bebek? Hampir 100 bebek. bersih 800 dalam jangka waktu 40 hari ya. Ya. Pokoknya dengan modal 1 juta itu dia 40 hari termasuk pakannya, Ya. dia udah berpanen. Oke. Harganya 45.000 per ekor. Oke. Masih Ya bisa kan? digulung deh ya. Digulung. Nah, jadi apa? Pada saat Anda bekerja yang notabene mungkin 10 sampai 12 jam 1 hari. Anda balik lagi, Anda berakit-rakit dulu, bersakit-sakit dulu. Anda alokasikan waktu Anda untuk mencari kerjaan tambahan. Dari mana modal? Dari tabungan yang setahun pertama tadi. Ya. Ya kan? Anda kembangkan. Anda belajar. Pak, saya nggak bisa bertani, nggak bisa beternak, segala macam. Oke lah. Kita cari instrumen investasi lainnya. Apa contoh? Kan tadi, Anda udah buat target nih dari titik nol nih. 1 tahun ke depan saya ingin punya tabungan 1.200.000 yang akan saya investasikan. Nah, Iya. Anda belajar. Anda punya internet tadi. Internet itu jangan buat pakai sosial media doang. Nah, Tapi belajar. Apa yang dilakukan? Belajar cari investasi-investasi yang dengan modal kecil. oke. Mungkin Anda nggak percaya, ternyata saham itu kita bisa main dengan modal kecil. Untuk saat ini udah ada ya. Udah ada. Dan kita nggak perlu badan hukum atau Nggak perlu perorangan bisa. Oh, tidak. Kalau kita lihat saham yang harganya 500 perak, Iya. kita boleh beli itu minimal 1 slot. 1 slot itu sama dengan 100 lembar saham. Kalau 500 kali 100 berapa duit baru? Baru 500.000. Kalau Anda melakukan tadi, menjelang Anda terdapat modal 1.200.000 setahun kemudian, Iya. Anda punya waktu setahun untuk belajar bagaimana cara berinvestasi di saham. Bisa nggak? Kalau untuk jenis-jenis investasinya kawan-kawan bisa cari sendiri lah Ya ya. bisa browsing lah, Bisa apa guna browsing, bah ya. Google gitu. Kalau saya jelaskan nanti ada kelas khusus saham lagi kan. Oke. Nah itu ada teman kita Nanti tuh. kita buat nanti di part kedua ya. Materi. Nah itu ada di teman Salsa Ngobi yang sedang belajar tuh Maulana. Nah dia bermain di saham sekarang, sedang belajar. Dia bilang, Ustaz 2 juta bisa kok kita main saham. Oh, Anda gitu. bayangkan. Oh iya berarti ya. Oke. 2 juta kita udah bisa main saham. Nah, pada saat Anda sudah mengumpulkan tadi 100.000 tiap bulan, Anda punya fase belajar.